Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kuliah pertemuan ke-8 ke-9. Ya, pertemuan ke-9 untuk teman-teman di Teknik Elektro di kampus ITENAS. Ini sebenarnya belum resmi kita kuliah daring karena masih diolah oleh pihak jurusan, pihak fakultas dan pihak kampus untuk kemudian kita bisa berkuliah sebagaimana kampus-kampus lain sudah berkuliah daring. Ini hanya nanti akan ditautkan ke laman kuliah online ya. Ini merupakan perkuliahan pertemuan ke-9 dan sekarang kita akan bicara tentang hubungan universal, relasi universal antara Tuhan dan manusia. Sebelumnya kita sudah bicarakan tentang aspek atau dimensi-dimensi spiritualitas dalam Islam, di mana spiritualitas dalam Islam itu secara khusus sering diidentifikasi sebagai gerakan tasawuf, gitu ya. Gerakan tasawuf ini adalah gerakan yang menitik beratkan pada aspek penempuhan jalan, gitu ya. Suluk, gitu ya, penempuhan jalan, menempuh jalan di dalam menempuh thoriqoh, menempuh jalan melalui syariah. Nah, saya sudah bahaskan itu di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya maksud saya. Dan sekarang kita akan bicarakan tentang relasi antara Tuhan, relasi universal antara Tuhan dan manusia. Nah, jika kita kembali ke pertemuan pertama, di mana definisi agama secara bahasa adalah religio. Jika kita kutip misalkan kitab salah satu kitab yang menjadi sumber rujukan kita bersama, Islam dalam Cita dan Fakta, penulisnya adalah Profesor Nasr di sana. Penerjemah kitab ini adalah Gus Dur. Dan ini menjadi kitab yang sangat penting sekali untuk kita mengeksplorasi aspek Islam dalam perspektif yang sangat luas, dalam kajian yang sangat dalam. Jadi kitab ini tidak hanya sekedar luas tapi juga mendalam, gitu ya. Kita bisa bicarakan dari awal sampai akhir. Kuliah ini 14 tatap pertemuan, dan tetap saja kalau kita sumber kajiannya dari kitab satu ini, 14 pertemuan itu masih tetap saja kurang, gitu ya, karena akan selalu ada banyak hal yang kemudian hal yang baru yang bisa kita eksplorasi dalam aspek-aspek keagamaan, terutama dalam aspek keagamaan sekarang, gitu ya, dimana sebenarnya yang menjadi aspek keagamaan sekarang itu adalah aspek keagamaan yang pusatnya tidak lagi pada Tuhan, tapi pada pergerakan dan kesadaran manusia, gitu ya. Nah, itu kenapa sebabnya misalkan secara bahasa religio dalam hal ini, agama dalam hal ini adalah agama yang merupakan ikatan antara manusia dan Tuhan. Secara fitrah, agama adalah agama yang sudah sepaket, dia agama sekaligus juga dia mengikat manusia. Sebagaimana halnya juga sebaliknya, ketika lahir seorang manusia, dia sudah terikat dengan agama karena religio, gitu ya. Adapun nanti kemudian formalisme yang kemudian mengikutinya itu adalah sesuatu hal yang sesuatu hal yang mengiringinya belakangan, seperti itu. Adalah bahwa kita sudah lihat misalkan di pertemuan sebelumnya saya sudah bahaskan bahwa sejak zaman, istilahnya bukan zaman dulu ya, tapi sejak azali, artinya bahwa sejak dalam haribaan Tuhan, sejak semula manusia itu sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan manusia sudah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu ya. Para sufi menyebutnya ini yauma alastu birabbikum, kata Allah kepada manusia di satu momen tertentu di mana seluruh manusia dikumpulkan, gitu ya. Jangan tanya kepada saya manusia dalam hal ini itu manusia dalam
dalam bentuknya seperti yang sekarang atau manusia dalam isyarah gitu ya. Tentu saja ini adalah mutasyabihat gitu ya. Ini adalah ayat yang kemudian kita membutuhkan interpretasi yang sangat jernih, dan harus interpretasi yang tidak dicemari oleh interpretasi mental gitu ya. Tapi juga interpretasi yang kita butuhkan adalah interpretasi yang didasarkan pada spiritualitas, pada kedalaman batin, sehingga makna Al-Quran itu tersingkap dengan sendirinya dan dia menyingkapkan diri gitu ya. Tapi secara formal, secara form, secara bentuk, sebagai ayat kita bisa mengatakan bahwa dulu manusia pernah berkumpul di satu momen tertentu di mana manusia ini kemudian bersaksi bahwa bala syahidna, bahwa kami bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhan kami, seperti itu. Tapi dalam konteks dunia, dalam konteks ketika dilahirkan, manusia itu karena di zaman ajali itu manusia belum terkena oleh realitas ruang dan waktu. Sementara dalam konteks dunia, ketika dia dilahirkan terkena oleh realitas ruang dan waktu, maka ketika dilahirkan ada durasi, ada perbedaan, ada level-level tertentu gitu ya. Sehingga setiap manusia itu selalu ada dalam konteks bahwa dia sedang dalam keadaan lupa pada Tuhan. Itu yang oleh para arif, para sufi bilang sebagai kita ini dalam keadaan ghaflah, kita ini dalam keadaan lupa dengan Allah, bukan dalam keadaan tidak bersatu dengan Tuhan gitu ya. Tidak kita tidak detach gitu, kita tidak terlepas dari Tuhan, karena Allah itu fa'ina tuwallu fasamma wajhullah, kata Allah, kemanapun kalian menghadap, kalian akan menghadap pada wajah Tuhan. Kemudian aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi gitu ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa Allah itu dia karena dia universal, oleh karena itu secara niscaya dia ada di mana-mana gitu ya. Dia melimpah gitu ya. Dia ada di mana-mana. Itu kan istilah baku untuk menunjuk bahwa ya realitas ini sudah ada gitu ya di dalam Tuhan. Oleh karena itu adalah sia-sia mencari Tuhan di dalam realitas Tuhan. Ini paham nggak teman-teman sekalian? Tapi dalam konteks kelupaan, dalam konteks ghaflah, manusia, terutama manusia hari ini, itu seringkali, sebenarnya dari dulu juga, ini kan bicaranya hari ini karena yang kita alami adalah hal ini tentu saja. Dalam konteks kelupaan, manusia bisa lupa kepada Tuhan, gitu ya. Manusia bisa lupa kepada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena manusia disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia lupa pada realitas itu. Padahal realitas ini saja, jika kita jika kita hendak berkontemplasi untuk menjadikan realitas ini sebagai sarana untuk sampai pada Tuhan, kita sudah bahaskan Al-Quran ya. Al-Quran itu ada dua aspek kan. Ada Al-Quran takwini, Al-Quran dalam bentuk penampakan kauniyah, zahir gitu ya. Ada Al-Quran tadwini, Al-Quran dalam bentuk dalam bentuk teks gitu ya. Atau secara sederhana ada Al-Quran qauliyah, ada Al-Quran kauniyah. Yang qauliyah itu tentu saja Al-Quran yang sebagaimana kita sering baca, misalkan dari surat Al-Fatihah and so on gitu ya. Kemudian ada Al-Quran yang tadi qauliyah, yang kedua adalah kauniyah. Kauniyah itu adalah realitas. Realitas ini adalah bisa juga dijadikan sarana manusia untuk sampai kepada Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak terlepas dari Tuhan. Kita hanya lupa pada realitas ketuhanan. Itu pertama. Yang kedua, itu
itulah yang menjadi ini titik tekannya. Itulah kenapa sebabnya di dalam agama, terkhusus dalam hal ini agama Islam tentu saja, ada titik-titik tekan tertentu di mana manusia diupayakan untuk kembali mengingat Tuhan, mengingat Allah, gitu ya. Di dalam syariat, cara untuk mengingat kepada Allah itu disyariatkan melalui sholat, melalui zakat, gitu ya, melalui ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah-ibadah ini bukan dalam rangka ibadah untuk ibadah atau ibadah untuk semata-mata kesejahteraan sosial atau semata-mata untuk populisme gitu ya, untuk popularitas gitu ya, untuk sesuatu yang bersifat keduniaan gitu ya. Melainkan ibadah tapi dalam rangka untuk supaya ibadah kita menghubungkan kita sebagai subjek, menghubungkan kita sebagai si pejalan gitu ya, sebagai salik, menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena tanpa adanya kesadaran akan aspek ibadah atau kesadaran akan kesadaran bahwa kita sedang menempuh sebuah jalan, ibadah akan sia-sia gitu ya. Saya ulangi lagi sekali lagi di sini bahwa Al-Qur'an telah menyebut bahwa fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Banyak orang sholat. Al-Quran sudah menjanjikan fawailul lil musallin dan neraka wail, ada neraka namanya neraka wail, itu dijanjikan untuk orang-orang yang sholat. Sholat dalam hal ini adalah sholat yang orang sholat tapi orang lupa terhadap apa yang menjadi tujuan daripada sholat itu sendiri. Gitu. Fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi dia lalai. Lalai itu kan istilah sahun itu kan lalai. Lalai ini kalau misalkan kita analogikan, kita sedang mengerjakan sebuah tugas misalkan. Ini tugas ini sangat penting misalkan. Ini masyarakat di sini, petani di sini sedang panen misalkan. Masyarakat di sini sedang panen. Gitu ya. Tentu saja masyarakat di sini sedang fokus untuk bagaimana memanen hasil pertanian mereka. Gitu. Tapi permasalahannya tidak semua orang sadar atas hal-hal yang bisa merugikan hasil panen itu. Ada juga yang sangat sadar, ada yang sadar, ada yang tidak sadar, artinya seperti itu. Yang sadar pasti yang sadar itu pasti dia akan sangat aware gitu ya. Dia akan sangat menyadari apa yang perlu dilakukan supaya panennya itu maksimal. Sementara ada yang orang cuman sekedar nanam padi dan kemudian dia tidak tidak mengurusinya seperti itu. Sahun dalam hal ini lalai. Dia pengen panen juga sih sebenarnya, tapi kemudian ketika di perjalanan dia tidak, karena ada kesadaran tentang saya panen, tapi kemudian kesadarannya tentang menjaga padi itu rendah, gitu ya, bahwa dia adalah petani dan kemudian seorang petani itu harus menjaga, kemudian mengasih pupuk dan lain sebagainya. Karena kesadarannya itu rendah, maka hasilnya adalah dia panennya sedikit, gitu ya. Nah, ini kan hasil panen ini hanya implikasi logis daripada dia lalai, gitu. Nah, jadi tidak dikatakan sebagai petani yang serius, gitu ya. Tidak dikatakan sebagai petani yang serius jika kemudian si orang ini bertani dengan cara yang lalai seperti tadi. Artinya bahwa kesadaran menentukan hasil, semakin orang sadar pada apa yang dilakukannya, maka semakin besar potensi keberhasilan itu, gitu ya. Apalagi ini dalam urusan dengan relasi dengan Tuhan, ikatan religio, ikatan dengan Tuhan. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya senantiasa terikat oleh dan dengan Tuhan,
gitu ya, semakin kuat intensitas itu, maka setiap harinya dia akan menjadikan segala aspek kehidupannya itu ibadah. Tidak hanya sekedar ketika sholat saja, tidak hanya sekedar ketika ada orang adzan kemudian orang itu sholat, tidak seperti itu. Tapi kemudian dia menjadi apa yang menjadi Al-Quran, apa yang sudah disinggung dalam Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi ada orang yang kemudian saking dia sadarnya pada intensitas relasi dirinya dengan Tuhan, relasi dirinya dengan Allah, sehingga segala sesuatu, segala aspek kehidupan dan segala aspek perbuatannya itu adalah bernilai ibadah. Seperti itu. Sementara dalam aspek atau dalam momen ketika dia lupa bahwa dirinya sedang dan selalu atau senantiasa dalam ikatan dengan Tuhan, maka apapun yang dilakukannya, sekalipun ketika dia beribadah, maka ibadahnya tidak bernilai apa-apa. Bahkan ibadahnya akan menjerumuskannya pada apa yang menjadi takdir yang paling buruk untuk dirinya. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Karena itu kesadaran menentukan apakah kalian atau teman-teman sekalian sedang berjalan di jalan yang tepat atau bukan. Itu saja teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah pengantar seperti biasa. Jika ada pertanyaan di WA group, silahkan layangkan pertanyaan itu. RPS sudah saya sajikan di pertemuan pertama. Nah, ini merupakan kuliah pengantar, tidak banyak. Mohon maaf atas kesilapan. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.